Salam hening untuk jiwa yang sedang mencari makna. Izinkan dirimu berhenti sejenak dari segala tuntutan dunia luar, dari suara yang terus memanggil perhatian, dari arus pikiran yang tak pernah benar-benar diam. Di ruang ini, tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang harus dibuktikan, dan tidak ada peran yang wajib dipertahankan. Yang ada hanyalah kehadiranmu, apa adanya, bernapas perlahan, merasakan tubuh yang duduk di sini, dan memberi ruang bagi batin untuk muncul ke permukaan tanpa rasa takut, tanpa penilaian, tanpa kebutuhan untuk menjadi siapapun. Ada masa ketika seseorang merasa lelah dengan cara yang sulit dijelaskan. Bukan karena tubuh yang bekerja terlalu keras, bukan pula karena kurang istirahat, melainkan karena jiwa yang terlalu lama menahan beban yang tak terlihat. Rasa ini sering datang tanpa sebab yang jelas, seolah hidup tetap berjalan seperti biasa, rutinitas tetap dilakukan, percakapan tetap terjadi, namun di dalam ada ruang yang terasa kosong atau berat. Bukan kesedihan, bukan pula kegembiraan, melainkan sebuah isyarat halus bahwa batin sedang bergerak mencari bentuk keseimbangan yang baru. Perubahan batin jarang datang dengan suara keras atau tanda dramatis. Ia tidak mengetuk pintu dengan paksa, tidak menuntut perhatian, dan tidak selalu disertai peristiwa besar yang mengubah hidup secara tiba-tiba. Ia hadir seperti bisikan lembut di sela kesibukan, seperti jeda kecil di antara dua tarikan napas yang sering terlewatkan. Banyak orang melewatinya tanpa sadar, mengira itu hanya kelelahan biasa atau fase sementara, padahal di sanalah awal dari pergeseran kesadaran yang lebih dalam mulai terjadi, bekerja secara sunyi dan perlahan. Seringkali, sebelum hidup memperlihatkan wajah yang baru, batin terlebih dahulu mengubah cara ia merasakan dunia. Sesuatu yang dulu terasa penting perlahan kehilangan daya tariknya, sementara hal-hal sederhana justru terasa lebih dekat dan bermakna. Percakapan tertentu tak lagi menggugah, tujuan lama terasa hambar, dan perhatian mulai tertarik pada keheningan, kejujuran, serta kehadiran. Ini bukan kehilangan arah atau kemunduran, melainkan tanda bahwa kesadaran sedang menata ulang pusat gravitasinya, memilih kembali apa yang benar-benar selaras dengan kedalaman diri. Tidak ada yang salah dengan perasaan asing yang muncul di fase ini. Jiwa tidak rusak, tidak pula tersesat. Ia hanya sedang belajar mendengar dirinya sendiri setelah lama tenggelam dalam kebisingan luar, tuntutan sosial, dan harapan yang tak selalu sejalan dengan suara batin. Ketika batin mulai jujur pada apa yang ia rasakan, tanpa topeng dan tanpa pembelaan, ia membuka ruang bagi perubahan yang tidak dipaksakan. Perubahan yang tumbuh dari keheningan, bukan dari dorongan, ambisi, atau tekanan apapun. Banyak orang baru menyadari perubahan ini ketika hidup mulai terasa berbeda, ketika peristiwa datang dengan cara yang tak terduga, ketika arah yang lama tak lagi terasa cocok, atau ketika hubungan dan situasi bergeser dengan sendirinya. Namun sesungguhnya, semua itu berakar dari getaran halus yang telah lebih dulu berubah di dalam. Alam semesta hanya merespons apa yang telah lama dibisikkan oleh batin, jauh sebelum pikiran mampu memberi nama atau penjelasan pada perubahan tersebut. Maka di bagian ini, tidak ada ajakan untuk memahami segalanya dengan cepat, tidak ada tuntutan untuk menemukan jawaban yang pasti. Yang ada hanyalah undangan lembut untuk tinggal sejenak, mendengarkan, dan membiarkan kesadaran bergerak dengan ritmenya sendiri. Dari titik hening inilah perjalanan refleksi dimulai, sebuah perjalanan sunyi untuk memahami hubungan yang halus antara dirimu, getaran batinmu, dan semesta yang selalu hadir, selalu merespons, meski sering tanpa suara.
Getaran batin bukanlah sesuatu yang jauh atau asing dari kehidupan manusia. Ia bukan konsep rumit yang harus dipahami dengan logika, bukan pula istilah khusus yang hanya dimiliki oleh mereka yang mendalami refleksi batin. Getaran batin adalah kualitas rasa yang selalu hadir di dalam diri, seperti suasana dasar yang mewarnai setiap pengalaman. Ia terasa sebagai nada halus di balik pikiran, di balik emosi, di balik kata-kata yang terucap, meski sering tidak disadari secara langsung. Dalam keseharian, manusia kerap mengira bahwa hidup digerakkan oleh pikiran dan keputusan sadar semata. Padahal, jauh sebelum pikiran mengambil alih, batin telah lebih dulu merasakan, menyaring, dan memberi warna pada setiap peristiwa. Getaran batin terbentuk dari cara kita hadir di dunia, dari cara kita memandang diri sendiri, dari hubungan kita dengan kejujuran, penerimaan, dan ketegangan yang disimpan. Ia bekerja tanpa suara, namun pengaruhnya sangat nyata dalam cara hidup terasa. Emosi dapat berubah dengan cepat. Pagi bisa terasa ringan, lalu sore menjadi berat. Pikiran pun dapat beralih arah dalam hitungan detik. Namun getaran batin bergerak lebih dalam dan lebih lambat. Ia adalah akumulasi dari pengalaman yang tidak sepenuhnya selesai, dari perasaan yang lama dipendam, dan dari cara kita berinteraksi dengan diri sendiri saat tidak ada yang melihat. Karena itulah seseorang bisa tampak baik-baik saja di luar, namun di dalam merasakan kekosongan atau tekanan yang sulit dijelaskan. Getaran batin tidak terbentuk dari upaya memaksakan ketenangan atau berpikir positif. Ia tidak lahir dari keinginan untuk terlihat baik atau kuat. Justru sebaliknya, getaran batin mulai menemukan bentuknya ketika seseorang berhenti menyangkal apa yang dirasakan. Saat ada keberanian untuk mengakui lelah, bingung, atau hampa tanpa menyalahkan diri sendiri, disitulah batin mulai menata dirinya kembali secara alami dan jujur. Banyak orang baru menyadari keberadaan getaran batin ketika hidup terasa tidak lagi selaras. Ketika usaha terasa berat meski hasil tercapai, ketika hubungan berjalan namun tanpa kehangatan, atau ketika tujuan yang dulu dikejar tak lagi membawa rasa puas. Pada momen inilah, batin, seolah berbicara dengan caranya sendiri, memberi isyarat bahwa ada nada yang perlu diselaraskan kembali, bukan untuk dihakimi, melainkan untuk dipahami dengan lembut. Getaran batin juga tidak selalu hadir sebagai ketenangan yang menyejukkan. Terkadang, ia muncul sebagai kegelisahan yang sunyi, sebagai dorongan untuk berhenti sejenak, atau sebagai keinginan untuk menjauh dari keramaian tanpa alasan yang jelas. Semua itu bukan gangguan yang harus segera dihilangkan. Ia adalah bahasa batin yang sedang mengajak kesadaran kembali ke pusatnya, ke ruang di mana kejujuran dan kehadiran bisa bertemu tanpa tekanan. Ketika seseorang mulai memahami bahwa getaran batin adalah fondasi dari cara ia mengalami hidup, muncul perubahan halus dalam cara memandang segala sesuatu. Tidak ada lagi dorongan untuk melawan apa yang dirasakan. Tidak ada kebutuhan untuk terus mengoreksi diri. Dari pemahaman inilah, hubungan antara batin dan kehidupan perlahan menjadi lebih jelas, membuka jalan untuk menyadari bahwa setiap perubahan di luar selalu berawal dari gerak yang tenang di dalam diri. Ada saat tertentu ketika seseorang mulai merasakan bahwa sesuatu di dalam dirinya tidak lagi berada di tempat yang sama seperti sebelumnya. Bukan perubahan yang bisa ditunjuk dengan jelas, bukan pula perasaan yang mudah diberi nama. Ia hadir sebagai kesan samar, seperti ruang batin yang terasa lebih senyap, atau sebaliknya,
lebih sensitif terhadap hal-hal kecil yang dulu terabaikan. Inilah momen awal ketika getaran batin mulai bergeser, bekerja tanpa pengumuman, tanpa tanda yang mencolok. Pergeseran ini sering tidak datang bersamaan dengan peristiwa besar. Tidak selalu ada kehilangan, pencapaian, atau keputusan penting yang menyertainya. Justru ia kerap muncul di tengah kehidupan yang tampak biasa saja, saat rutinitas berjalan seperti biasa. Namun di balik itu, cara batin merespons dunia mulai berubah. Hal yang dulu mudah ditoleransi, kini terasa berat. Sementara keheningan yang dulu dihindari, kini terasa menenangkan. Pada fase ini, seseorang mungkin mulai merasa asing terhadap dirinya sendiri. Bukan karena ia menjadi orang lain, melainkan karena ia tidak lagi sepenuhnya cocok dengan pola lama yang pernah dijalani. Cara berpikir, cara berinteraksi, bahkan cara memaknai tujuan hidup mulai terasa bergeser sedikit demi sedikit. Perubahan ini sering membingungkan karena tidak disertai peta yang jelas, hanya rasa bahwa sesuatu sedang ditata ulang dari dalam. Tidak jarang, pergeseran getaran batin disalahartikan sebagai kebingungan atau kehilangan arah. Pikiran mencoba mencari penjelasan, mencoba mengembalikan rasa pasti yang dulu ada. Padahal, yang terjadi bukanlah kemunduran, melainkan penyesuaian. Batin sedang melepas frekuensi lama yang tidak lagi selaras. Dan proses ini membutuhkan waktu, kesabaran, serta keberanian untuk berada di ruang yang belum sepenuhnya jelas. Di momen ini, kelelahan emosional sering muncul bukan karena terlalu banyak melakukan, tetapi karena terlalu lama bertahan pada sesuatu yang tidak lagi sejalan. Tubuh dan jiwa seolah meminta jeda, bukan untuk menyerah, melainkan untuk mendengarkan ulang apa yang benar-benar dibutuhkan. Pergeseran getaran batin kerap disertai keinginan untuk menyederhanakan hidup, mengurangi kebisingan, dan memberi ruang bagi keheningan yang jujur. Penting untuk dipahami bahwa fase ini tidak dialami oleh sedikit orang. Banyak jiwa melewatinya dalam diam, merasa seolah sendirian dalam perubahan yang tak terlihat. Padahal, pergeseran batin adalah bagian alami dari pertumbuhan kesadaran. Ia menandai bahwa seseorang mulai lebih peka terhadap dirinya sendiri, lebih jujur terhadap rasa, dan lebih berani melepaskan apa yang tidak lagi hidup di dalamnya. Ketika getaran batin mulai bergeser, tidak ada tuntutan untuk segera menemukan makna atau arah baru. Yang dibutuhkan hanyalah kesediaan untuk hadir dan mempercayai prosesnya. Pergeseran ini bukan sesuatu yang perlu ditakuti, karena di dalamnya tersimpan undangan untuk hidup dengan keselarasan yang lebih dalam. Dari sinilah, langkah selanjutnya dalam hubungan antara batin dan semesta perlahan mulai terbuka. Ketika getaran batin berubah, respons alam semesta jarang datang dalam bentuk yang besar atau dramatis. Ia tidak selalu hadir sebagai keajaiban yang langsung terlihat, atau peristiwa yang mengubah hidup secara instan. Sebaliknya, respons itu sering muncul melalui hal-hal sederhana yang terasa tepat waktu, seperti pertemuan kecil, percakapan singkat, atau situasi biasa yang tiba-tiba terasa bermakna. Semua itu bekerja dengan cara yang tenang, seolah semesta berbicara melalui keseharian. Alam semesta tidak merespons keinginan yang diucapkan dengan keras, melainkan keadaan batin yang terus hidup di dalam diri. Ketika batin lebih jujur, lebih lapang, dan lebih selaras, cara hidup merespons pun ikut berubah. Bukan karena dunia luar tiba-tiba menjadi berbeda, tetapi karena cara seseorang hadir di dalamnya menjadi lebih terbuka dan peka. Dari sinilah
pengalaman hidup mulai terasa bergerak mengikuti nada yang baru. Respons semesta sering hadir sebagai keselarasan yang tidak direncanakan. Hal yang dulu terasa sulit perlahan menemukan jalannya, sementara hal yang tidak lagi selaras mulai menjauh tanpa perlu dipaksa. Ada rasa seakan hidup mengalir dengan ritme yang lebih lembut, meski tidak selalu mudah. Dalam banyak kasus, respons ini justru muncul melalui tantangan yang terasa tepat, bukan untuk menguji, tetapi untuk menumbuhkan kedalaman dan kejelasan batin. Penting untuk dipahami bahwa respons alam semesta bukanlah bentuk hadiah atau hukuman. Ia bukan sistem penilaian, bukan pula balasan moral. Respons itu adalah cerminan, sebuah pantulan dari cara batin beresonansi dengan kehidupan. Ketika batin berada dalam konflik, hidup terasa menekan. Ketika batin lebih selaras, hidup terasa lebih kooperatif. Semua ini terjadi tanpa penilaian, hanya melalui hukum keseimbangan yang halus. Seringkali, respons semesta datang dengan cara yang tidak sesuai dengan harapan pikiran. Apa yang diinginkan tidak selalu hadir dalam bentuk yang dibayangkan. Namun, justru disitulah kebijaksanaannya. Semesta merespons kebutuhan batin yang terdalam, bukan keinginan permukaan. Karena itu, apa yang datang mungkin terasa mengejutkan, bahkan membingungkan, namun jika dirasakan dengan jujur, ia membawa arah yang lebih sejati. Ketika seseorang mulai menyadari pola ini, hidup perlahan terasa seperti dialog, bukan perjuangan satu arah. Ada rasa bahwa setiap langkah batin diikuti oleh gerak kehidupan, meski tidak selalu segera terlihat. Kesadaran ini menumbuhkan kepercayaan yang tenang, bukan kepasrahan pasif, melainkan keyakinan bahwa ada keterhubungan yang bekerja di balik segala kejadian. Maka, pada tahap ini, yang dibutuhkan bukanlah upaya untuk mengendalikan respons semesta, melainkan kesediaan untuk mengamati dengan batin yang terbuka. Dengan kehadiran yang jujur dan tenang, setiap peristiwa dapat dilihat sebagai pesan yang lembut, bukan untuk ditafsirkan secara tergesa, tetapi untuk dirasakan maknanya. Dari sinilah, hubungan halus antara batin dan semesta semakin terasa nyata dan hidup. Ada masa ketika hidup terasa bergerak ke arah yang berbeda tanpa alasan yang bisa dijelaskan oleh logika. Tidak ada keputusan besar yang diambil, tidak ada rencana baru yang disusun, namun alurnya perlahan bergeser. Hal-hal yang dulu terasa akrab mulai kehilangan tempatnya, sementara situasi baru muncul begitu saja. Perubahan ini sering membuat batin bertanya-tanya, seolah ada kekuatan halus yang menggeser arah tanpa meminta persetujuan. Pada saat seperti ini, pikiran cenderung mencari sebab yang jelas. Ia ingin tahu apa yang salah, apa yang kurang, dan apa yang harus segera diperbaiki. Namun perubahan ini bukanlah hasil dari kesalahan atau kegagalan. Ia muncul justru ketika batin mulai melepaskan kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Ketika genggaman itu melonggar, hidup menemukan caranya sendiri untuk bergerak mengikuti keseimbangan yang lebih dalam. Seringkali, perubahan tanpa sebab ini diiringi rasa asing yang lembut. Ada jarak antara diri dengan pola lama, namun juga belum ada kepastian pada yang baru. Fase ini bisa terasa hampa, seolah berdiri di ruang antara, tidak sepenuhnya berada di masa lalu, dan belum sepenuhnya tiba di tujuan berikutnya. Namun kehampaan ini bukan kekosongan yang merusak, melainkan ruang transisi yang sedang mempersiapkan sesuatu. Banyak orang merasa tidak nyaman berada di ruang antara ini. Ada dorongan untuk segera mengisinya dengan kepastian,
keputusan cepat, atau pelarian dari rasa tidak menentu. Padahal, justru disinilah batin sedang belajar mempercayai proses hidup tanpa pegangan lama. Ketika ruang ini dibiarkan bernapas, ia memberi kesempatan bagi kesadaran untuk menyusun ulang makna dengan cara yang lebih jujur. Perubahan yang terjadi tanpa sebab seringkali membawa pesan bahwa ada bagian diri yang telah tumbuh, namun belum sepenuhnya diakui. Jiwa mulai menolak hidup yang tidak lagi mencerminkan kedalaman rasa. Bukan karena hidup itu buruk, tetapi karena batin telah bergerak melampaui frekuensi lama. Ketegangan yang muncul bukan tanda bahwa sesuatu harus diperbaiki secara paksa, melainkan sinyal bahwa arah lama telah selesai menjalankan perannya. Di fase ini, jawaban jarang datang melalui usaha keras untuk memahami. Semakin dikejar, semakin menjauh. Sebaliknya, ketika seseorang berhenti bertanya dengan gelisah dan mulai hadir dengan tenang, kejelasan muncul secara alami, bukan sebagai penjelasan lengkap, melainkan sebagai rasa tahu yang sunyi bahwa apa yang sedang terjadi memiliki tempatnya sendiri dalam perjalanan jiwa. Maka ketika hidup terasa berubah tanpa sebab, tidak ada yang perlu segera disimpulkan. Tidak semua pergeseran meminta reaksi cepat. Ada perubahan yang hanya meminta kehadiran, kesabaran, dan keberanian untuk tidak mengisi keheningan dengan ketakutan. Dalam penerimaan yang tenang, batin belajar bahwa ketidakpastian bukan musuh, melainkan bagian dari kebijaksanaan yang sedang tumbuh perlahan di dalam diri. Ketika hidup mulai merespons perubahan batin, ada kecenderungan untuk terhanyut oleh makna yang muncul. Peristiwa terasa lebih hidup, kebetulan terasa syarat pesan, dan pengalaman sehari-hari seolah berbicara dengan bahasa yang lebih dalam. Pada tahap ini, menjaga keheningan menjadi penting, bukan untuk menahan diri, melainkan untuk tetap berpijak. Keheningan berfungsi sebagai ruang aman, agar batin tidak terjebak antara euforia dan ketakutan. Respon semesta dapat memunculkan rasa kagum, harapan, bahkan keinginan untuk mempercepat proses. Pikiran mulai menafsirkan, menyusun kemungkinan, dan membayangkan arah yang ingin dicapai. Namun ketika perhatian terlalu terikat pada hasil, kehadiran perlahan menjauh dari momen kini. Keheningan membantu mengembalikan kesadaran ke tempat asalnya, ke titik di mana pengalaman dirasakan apa adanya, tanpa dorongan untuk segera diberi makna. Menjaga keheningan bukan berarti menarik diri dari dunia atau menutup mata terhadap kehidupan. Justru sebaliknya, keheningan memungkinkan seseorang hadir dengan lebih utuh. Di dalam keheningan, batin tidak bereaksi berlebihan, tidak tergesa mengambil kesimpulan, dan tidak terburu menilai apa yang baik atau buruk. Ia menjadi ruang di mana respons hidup dapat diterima dengan lapang tanpa harus segera ditindaklanjuti. Dalam keheningan, seseorang belajar membedakan antara suara batin yang jernih dan dorongan pikiran yang gelisah. Tidak semua tanda perlu diikuti, tidak semua pesan perlu ditafsirkan. Ada kebijaksanaan dalam menunggu, dalam membiarkan makna mengendap sebelum diresapi. Keheningan menjadi jangkar yang menjaga keseimbangan, agar perubahan batin tidak berubah menjadi kebingungan baru. Seringkali, keheningan diuji ketika hidup menghadirkan situasi yang tidak sesuai harapan. Respons semesta tidak selalu terasa lembut, kadang ia datang sebagai penundaan, perpisahan, atau ketidakpastian yang panjang. Disinilah keheningan menunjukkan perannya yang sesungguhnya. Ia membantu batin tetap terbuka tanpa mengeras, tetap hadir tanpa harus melawan arus yang sedang berlangsung. Menjaga keheningan juga berarti
memberi ruang bagi tubuh dan jiwa untuk beristirahat dari keharusan memahami segalanya. Tidak semua pengalaman meminta jawaban segera. Ada hal-hal yang hanya bisa dipahami melalui waktu dan kehadiran yang konsisten. Dalam keheningan, seseorang belajar mempercayai ritme alami kehidupan tanpa merasa tertinggal atau terburu ke depan. Ketika keheningan dijaga di tengah respons semesta, batin menemukan kestabilan yang lembut. Tidak ada kebutuhan untuk mengendalikan arah, tidak pula dorongan untuk menyerah. Yang ada hanyalah kepercayaan yang tenang bahwa hidup bergerak dengan kecerdasannya sendiri. Dari titik ini, perjalanan batin berlanjut dengan lebih seimbang, memungkinkan setiap perubahan diterima sebagai bagian dari dialog yang terus berlangsung antara diri dan kehidupan. Pada akhirnya, perjalanan refleksi ini membawa kita kembali ke satu tempat yang paling dekat, namun sering terjauhkan, yaitu diri sendiri. Setelah menyadari perubahan batin, merasakan respons kehidupan, dan belajar menjaga keheningan, muncul pemahaman halus bahwa semua pengalaman ini bukan untuk membawa kita pergi, melainkan untuk mengantar pulang. Pulang ke kehadiran yang sederhana, ke rasa cukup yang tidak bergantung pada apapun di luar diri. Perubahan batin tidak selalu mengubah dunia luar secara langsung. Jalan hidup bisa saja tampak sama, orang-orang di sekitar tetap seperti sebelumnya, dan keadaan tidak serta-merta menjadi lebih mudah. Namun yang berubah adalah cara jiwa berjalan di dalamnya. Ada kelembutan baru dalam respons, ada jarak yang sehat dari drama, dan ada keheningan yang menyertai langkah, meski dunia tetap bergerak dengan ritmenya sendiri. Dalam keheningan ini, seseorang mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu diberi nama, tidak semua peristiwa perlu dimengerti sepenuhnya. Ada kebijaksanaan dalam membiarkan pengalaman berlalu tanpa harus disimpan sebagai beban atau dipelajari sebagai pelajaran keras. Hidup menjadi ruang dialog yang lebih jujur, di mana batin mendengar dan didengar tanpa tuntutan untuk selalu sampai pada kesimpulan. Kembali ke diri bukan berarti menutup diri dari dunia. Ia justru membuka hubungan yang lebih sehat dengan kehidupan. Ketika batin berada di tempatnya, tindakan menjadi lebih sederhana, kata-kata lebih terukur, dan keputusan diambil tanpa banyak pertentangan di dalam. Dari sini, hidup dijalani bukan sebagai medan perjuangan tanpa akhir, melainkan sebagai aliran pengalaman yang dapat dihadiri dengan penuh kesadaran. Ada rasa damai yang tumbuh ketika seseorang berhenti memaksa hidup untuk sesuai dengan gambaran tertentu. Damai ini bukan hasil dari keberhasilan besar atau jawaban pasti, melainkan dari penerimaan bahwa setiap fase memiliki waktunya sendiri. Dalam penerimaan ini, jiwa tidak lagi terburu-buru menuju masa depan, juga tidak terikat pada masa lalu, melainkan hadir sepenuhnya di momen yang sedang dijalani. Kepercayaan yang lahir dari perjalanan ini bukan kepercayaan yang lantang, melainkan keyakinan yang sunyi. Sebuah rasa tahu yang tidak perlu dibuktikan, bahwa batin yang jujur selalu menemukan jalannya. Bahkan ketika arah belum terlihat, bahkan ketika langkah terasa lambat, ada ketenangan yang menyertai, karena jiwa tahu ia tidak berjalan sendirian dalam kehidupannya sendiri. Maka, biarkan penutup ini hadir tanpa penegasan yang keras, tanpa ajakan yang mendesak. Cukup dengan satu napas yang lebih dalam, satu kesadaran yang lebih hadir, dan satu keheningan yang dibiarkan tinggal. Dalam hening itu, tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada yang perlu dicapai. Yang tersisa hanyalah dirimu, utuh, tenang, dan cukup, bersama kehidupan yang terus bergerak dengan caranya sendiri.
Jika ruang hening ini terasa menemanimu, izinkan dirimu tinggal lebih lama bersama ruh spiritual. Tidak untuk mencari jawaban cepat, hanya untuk berjalan perlahan bersama refleksi yang jujur dan tenang. Kamu dipersilakan untuk mengikuti, menyukai, atau berbagi jika hatimu tergerak, agar lebih banyak jiwa yang lelah menemukan ruang bernapas yang sama. Biarkan perjalanan ini berlangsung apa adanya, selangkah demi selangkah, bersama kesadaran yang terus tumbuh dengan lembut.